Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ali dengan NIM 05166793 dan akan mengumpulkan tugas pemrograman berbasis web ya. Untuk tutor saya Bapak Aditya Galis Laksono. Izin untuk menampilkan hasil kerja saya. Oke, di sini mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi conditional dan pengendalian. Mahasiswa dapat menerapkan data binding. Dan mahasiswa mampu menerapkan fungsi wajar yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, untuk struktur proyek Vue.js pada tugas praktek ini disarankan sebagai berikut ya. Seperti ini untuk memudahkan teman-teman. Nah, di learning ini kita sudah disediakan ini ya, data bahan ajar ya, data bahan ajar JS nya. Mungkin kita langsung saja ke soal. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemasaran bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah terdiri dari kode judul, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi lab, jumlah stok bahan ajar, safety bahan ajar, dan catatan ya. Mungkin kita akan langsung ke ini aja, fungsi dan sebagainya itu di sini ya. Nah, soal yang pertama itu kita fokus di stok ya, di stok app.js ya. Oke. Untuk kode mata kuliah, nama mata kuliah ya, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini data untuk menambah stok ya, stok data dari bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, dan checkbox. Nah, ini ada filter sort, terus ada tambah form tambah stok ya. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Oke, kita mungkin akan langsung saja melihat ya web yang saya sudah buat. Nah, di sini saya akan menggunakan data Lina. Nah, ini saya menggunakan fungsi local time ya, masih sama seperti kemarin. Di sini kita akan fokus ke informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Nah, kita akan langsung saja ke halaman stok bahan ajar ya. Nah, di sini ada filter, terus ada tambah bahan ajar ya.
ada kode judul, nama mata kuliah, kategori, T daerah, lokasi rak, quantity, safety, dan catatan HTML. Kita lihat di sini. Ini ada mata kuliah, ada stok ya, ada PPDB-nya ya. Misal kita akan langsung mempraktekkan saja tuh. Ini Jakarta, mata kuliah wajib ya. Terus urutan berdasarkan judul, bisa, jumlah, harga, dan catatan ya. Terdapat itu untuk mengedit stok data bahannya. Nah, di sini untuk menambahkan tambah bahan ajar. Terdapat itu melakukan filter dan sort data stok. Filter dan sort data ya. Jadi di sini ada filter, sort ya, kita pilih kita filternya judul, jumlah, harga. Di sini tertera ya. Nah, di sini ada fungsi untuk mereset filter ya. Di sini klik. Ini tombol untuk mereset filternya. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stok dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar ya. Nah, contohnya seperti ini. Misal stok di atas 10 itu di sini ada statusnya itu aman. Nah, untuk stok di bawah 10 itu statusnya menipis, dan untuk 0 statusnya itu adalah kosong ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Nah, ini nih. Stok menipis, fungsi terus sortir. Ini ya. Oke. Terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu direview untuk recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misal ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, menampilkan status data stok bahan ajar ya. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman. Nah, yang tadi saya jelaskan ya untuk stoknya. Mungkin kita akan langsung menambahkan bahan ajar. Di sini saya juga sudah menyediakan buku. Misal aja nih. Misal ya. Terus kita wajib pilih kategorinya Jakarta. Lokasi rak misal untuk harganya misal aja nih 130.000. Nah, kita coba jumlahnya misal 30. Catatan misal edisi 2. Ini kita simpan ya. Nah, di sini nih sudah ditambahkan ya untuk kode judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan actionnya ya. Nah, seperti pada soal, misal kita akan melihat mengganti stoknya ya menjadi kurang dari 10, misal 8. Nah, di sini statusnya berubah yang menjadi menipis karena kurang dari 10. Nah, misal kita akan menampilkan ya, misal stoknya kosong. Nah, di sini
statusnya akan berubah menjadi kosong ya. Oke, mungkin itu saja nomor satu. Kita lanjut ke tracking delivery order ya. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas praktek 1, tapi di sini perlu menerapkan menggunakan framework Vue.js. Terdapat fitur yang menambahkan delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi ya. Nah, untuk delivery order trackingnya ya, atau tracking pengiriman, fungsinya ada di sini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if, ada fungsi for untuk menjalankan Vue.js-nya. Misalkan tanggal berjalan sequence number DO 2025. Nah, di sini itu misal kita ke tracking pengiriman ya. Nah, ini kan nomor DO-nya kan yang punya Rina. Jadi ketika saya menambahkan paket lagi atau order lagi, statusnya akan berubah menjadi DO 2026-003. Nah, ketika saya menambahkan DO baru lagi, dia akan otomatis update ya. Jadi 003, 004 dan seterusnya. Misal kita akan praktekkan di sini. Saya menggunakan nama saya sendiri. Pilih ekspedisinya reguler, paket bahan ajar, dan saya menggunakan local time ya. Misal kita akan menentukan tanggal kirim, misal tanggal 27 ya, atau harga 120. Misal kita tambahkan DO baru. Nah, di sini akan otomatis terupdate ya, dan akan bertambah ketika kita menambah DO baru. Nah, ini yang tadi ya, ini nama ekspedisi, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna, tanggal kirim ya, atau date, total harga. Oke, sudah sesuai. Tanggal kirim pakai data bahan ajar, tanggal kirim ya, ekspedisi. Nah, struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini disarankan adalah sebagai berikut. Kita akan melihat strukturnya. Nah, di sini harus ada indeks HTML untuk running ke browsernya ya. Di sini ada indeks HTML, terus ada stock, tracking, ada tracking di sini. Terus untuk CSS-nya saya di sini ya. Terus ada di JavaScript-nya ada di stock apps dan tracking apps. Nah, stock app dan tracking apps-nya di sini. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan praktek, lampirkan. Oh ya, kita nanti saya akan mengirimkan dummy file-nya juga beserta laporan ya. Oh oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang berbeda-beda, saya minta maaf. Terima kasih untuk Bapak Gali. Besok kita ke web ya. Terima kasih arahannya Bapak Gali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.